Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Andang Binawan SY dan Pastor A. Sutanto SY. Marilah kita mempersiapkan hati kita, diawali dengan lagu pembukaan dari buku Misa halaman 21. Umat dimohon berdiri. Selamat pagi, sugeng enjang berkah dalem. Saya Andang dengan Trah Parto Tinjaban. Karena saya keluarga Jagalan meskipun lebih bukan darah tapi tanah dan air. Saya gembira bersama-sama ibu bapak dan saudara terkasih, kakek nenek, ibu bapak, Pak De Bude, Om Pak Le, adik kakak, bersama-sama di tempat ini, terutama dalam perayaan Ekaristi ini kita akan menyatukan diri sebagai keluarga dan juga akan membuka hati akan kehadiran Tuhan. Tapi lebih dahulu mungkin Romo Tanto mau ngendiko dari Trah mana? Saya juga termasuk Trah Katut. Jadi Mbah Alit saya itu pernah menjadi istri dari Pak Cari, saya Parto ya. Ya, terus karena meninggal dahulu diganti oleh mbahnya Ibu Lis. Ya, jadi maka namanya Kadang Katut. Sekian. Baik, marilah kita siapkan hati kita dengan menyadari lebih dahulu ketertutupan dan dosa kita. Mari kita berdiri. Kemuliaan kepada Allah di surga. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat.
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Pujilah Tuhan, hai umat Allah. Bacaan kedua. Pembacaan diambil dari kitab Ibrani. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang hidup miskin terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi mereka lah kerajaan Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya disuruh oleh Romo Konselebran untuk mendahului membaca Injil, setelah itu sharing. Jadi bukan khotbah mengenai Injil ini karena saya kira banyak orang-orang yang sudah lebih pandai daripada saya untuk berkhotbah sendirian. Ya, mengenai janda yang murah hati yang rela memberikan semuanya untuk sesamanya. Tetapi saya akan menceritakan mengenai syukur saya kepada Terah Muntilan pada umumnya. Saya ikut berbahagia karena saya termasuk di dalam kota yang mendahulukan Katolik di tanah Jawa ini, yaitu Romo Van Lith, yang pada waktu itu mulai karyanya di Muntilan dengan sekolah dan dengan lain-lainnya.
Terima kasih Romo Tanto. Apakah Ibu Bapak tahu tadi kita menyanyikan lagu Kasihanilah Kami, Tuhan, lagu kemuliaan, dan nanti Kudus-Kudus dan Anak Domba Allah, siapa yang mengarang? Romo Tanto yang dari Jagalan ini loh. Terima kasih Romo Tanto untuk segala macam kekayaan yang ditularkan pada kami. Dan saya sendiri yang lebih katut lagi, merasa gembira, bahagia, bangga juga menjadi anggota Kadang Katut dari Jagalan. Saya sendiri masuk Jagalan, seingat saya itu tahun 67 bulan Januari. Waktu itu saya tentu saja sudah remaja. Artinya baru 2,5 tahun. Saya bukan 2,5 tahun, saya 3,5 tahun, karena kemudian adik saya yang ketiga lahir di Muntilan. Tapi kemudian yang bapak saya Sunarno, ibu saya Marsini, tapi sekarang tidak di Jagalan lagi, sudah pindah ke Lain Hati di sebelah utara Vanlit. Tetapi yang mau saya sharingkan adalah bagaimanapun Jagalan membentuk saya sehingga dalam arti tertentu saya bisa mengikuti perjalanan hidup sampai sekarang ini. Saya tidak terlalu yakin kalau misalnya pada waktu itu ayah saya tidak membawa saya ke Jagalan, tinggal di Muntilan, saya bisa berdiri bersama-sama Anda di tempat ini. Mungkin di tempat lain atau bahkan mungkin tidak kenal sama sekali. Tapi bukan pertama-tama kenal yang saya garis bawahi adalah bahwa bagaimanapun keluarga besar Jagalan dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya telah membentuk saya. Tapi justru yang mau saya garis bawahi adalah justru kekurangan-kekurangan satu sama lain itulah yang membuat saya menjadi lebih kuat. Saya menjadi lebih tumbuh, saya menjadi lebih besar. Dan saya kira kalau hari ini kita berkumpul, kita memang tertawa-tawa dengan segala macam kenangan-kenangan masa lalu. Tadi Romo Tanto bertanya kepada 2 misdinar kita ini, kamu keluarga Jagalan apa bukan? Bingung. Karena memang saya kira pertanyaan yang sedikit salah karena anak-anak pasti tidak tahu Jagalan itu apa. Tetapi untuk kita yang sudah dewasa, yang kita kenangkan bukan hanya soal ketawa-ketawa mengenangkan sesuatu yang menyenangkan, tapi juga banyak hal yang tidak menyenangkan yang sudah bisa kita tertawakan sekarang ini. Baik relasi antar keluarga, relasi antar pribadi di dalam keluarga besar. Bagaimanapun telah membentuk kita masing-masing sampai sekarang. Dan itulah yang kita syukuri, justru ketidaksempurnaan yang lain menyempurnakan kita yang satu terhadap yang lain. Juga di dalam keluarga. Itulah yang mau kita syukuri dan itu pula lah yang mau kita persembahkan kepada Tuhan supaya hidup kita baik sendiri-sendiri maupun di dalam keluarga besar juga menjadi berkat bagi sesama dan dunia. Persembahan dari janda miskin yang telah memberikan seluruh nafkahnya bagi Tuhan, mengajar kita untuk mencintai Dia secara penuh. Marilah kita berdoa kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita secara penuh di dalam Kristus Putranya. Bapa yang maha baik, mampukanlah kami yang dipersatukan karena darah keturunan Eyang Ageng Kakung Putri Parto Taruno, agar dapat saling asih dan asuh antar generasi dan lintas generasi dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pusara warga Jagalan, Allah Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mendapatkan warisan pusara ini dari para leluhur kami untuk rumah masa depan kami. Semoga kami semua, khususnya saudara-saudara kami yang dengan tulus ikhlas bertugas di lokasi, dapat merawat, mengelola, dan melestarikan dengan baik dan berkesinambungan. Marilah kita mohon, kabulkanlah. Bagi leluhur dan saudara-saudara kami, Terah Parto Tarunan yang sudah mendahului kami semua, Allah Bapa yang maha baik, kami berdoa semoga mereka telah mendapatkan tempat yang damai dan bahagia bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Nyun Sewu Romo, kami akan mengadakan kolekte. Kolekte ini adalah akan kami persembahkan untuk pemeliharaan dan perawatan makam PP di Muntilan. Oleh sebab itu kami mohon, kami panitia ingin mengetuk hati saudara-saudara dan pastinya akan mengetuk saudara-saudara untuk membuka dompet. Matur nuwun. Berdoalah Ibu Bapak dan Saudara terkasih supaya persembahan kita ini dapat diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Jadikanlah kami sebagai gerejamu yang tekun dan nyata mewartakan kabar baik kepada kaum miskin dan menderita demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Tuhan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Segala
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah,